sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan lembaga pendidikan anak berkebutuhan khusus secara umum di Indonesia maupun khususnya di Maluku Utara. Kemudian kita juga akan berdiskusi terkait dengan kontribusi pemerintah kepada lembaga pendidikan ABK. Kemudian juga kita akan membahas terkait fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia di lembaga pendidikan ABK. Baik, untuk hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu. Beliau adalah seorang pendidik sekaligus juga ketua pengurus dari salah satu lembaga pendidikan ABK yang ada di Maluku Utara. Beliau adalah Bapak Haji Sunarno SPD. Selamat siang Bapak Sunarno. Selamat siang. Oke. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama, ini kita ingin tahu sebenarnya bagaimana pendidikan ABK di Indonesia pada umumnya, kemudian Maluku Utara pada khususnya, karena kebetulan Bapak saat ini berperan ya Pak ya, dan memiliki tugas di Ternate. Pendidikan ABK, kalau dulu orang yang mudah mengucapkan itu istilahnya cacat, itu sudah sulit untuk dihilangkan di masyarakat. Itu sudah ada sejak lama, artinya bahkan sebelum merdeka pun lembaga itu, artinya kalau saat itu bukan bernama sekolah tapi lembaga yang kaitannya dia berperan lebih ke kemanusiaan. Jadi kemanusiaan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau perorangan yang punya dukungan finansial secara kuat dan punya hati. Selain itu, saat itu masih menangani satu jenis kebutuhan khusus, misalnya tunanetra saja, tunarungu saja, tuna daksa saja, dan mungkin ada juga tuna-tuna lain. Jadi itu untuk di Maluku Utara, untuk di Indonesia secara umumnya. Dan seluruh Indonesia saat itu hampir lembaga itu dikelola oleh swasta. Bahkan sekolah negerinya di provinsi Indonesia itu hanya sekitar, kalau tidak salah sekitar 4 lembaga yang di bawah pemerintah langsung. Itu sekitar 4. Selain itu sekolah swasta semua. Oke Bapak, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Kalau tadi kita mengetahui terkait dengan pendidikan ABK di Indonesia gitu ya. Kalau sekarang seperti apa kontribusi pemerintah nih Pak dalam menangani anak berkebutuhan khusus? Kontribusi pemerintah terhadap ABK yang selama ini sebagai salah satu sumber yang bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan sekolah luar biasa, yaitu salah satunya dana bantuan operasional sekolah yang biasa disingkat BOS. Jadi BOS itu pemerintah punya perhatian, artinya yang saya anggap itu kontribusi yang sangat mendukung dalam penyelenggaraan sekolah ABK. Pemerintah punya perhitungan tersendiri. Saya kira perhitungan itu tidak sama dengan sekolah umum, tidak sama. Yang jelas mungkin penyelenggaraan sekolah luar biasa itu tergolong mahal. Pemerintah sudah memperhitungkan dalam penyaluran dana BOS itu sendiri. Oke, baik Bapak. Kalau tadi penjelasan Bapak terkait dengan bantuan pemerintah yaitu dana BOS ya, secara operasionalnya ya Pak ya. Nah, kalau berkaitan dengan SDM Pak, sumber daya manusianya, apakah kontribusi yang diberikan kepada pemerintah terkait dengan guru-guru nih Pak, di luar dari tadi yang dana BOS itu, apakah ada pelatihan, mungkin kegiatan-kegiatan lain yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan juga kualitas dari guru itu sendiri? Jadi selain dana BOS, kontribusi pemerintah juga masih ada yang terkait dengan SDM. Karena di Maluku Utara, khususnya
khususnya Maluku Utara, SDM yang memenuhi syarat terutama yang ASN atau PNS itu masih sangat terpaksa dihandle oleh tenaga yang disiplin ilmunya belum tidak sesuai lah. Tapi apa daya, kita juga tetap membutuhkan pelayanan mereka. Tenaga-tenaga itu sebagai tenaga honor yang dibayar oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, karena SLB itu jadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Itu untuk tenaga honor. Oke Bapak, berarti tadi kontribusi pemerintah ada mulai dari pendanaan dan juga pemberian pelatihan ya Pak ya kepada guru-guru. Nah sekarang kita bertanya ke lebih khusus nih Pak ya, terkait dengan pengalaman Bapak sebagai kepala pengurus ya dari institusi yang Bapak jalankan saat ini, apa sih sebenarnya kendalanya? Kemudian mungkin tantangannya tuh seperti apa? Atau kalau secara halusnya nih Pak ya, suka dukanya menjalankan lembaga pendidikan yang memang mengurusi anak berkebutuhan khusus. Hanya kalau cerita pengalaman, memang saya sendiri juga berawal dari menangani secara individu. Jadi karena dasar itulah akhirnya mulai sholah kita jadi terpanggil atau memang harus diawali dengan menangani dulu. Kalau dari awal untuk Maluku Utara, khususnya Maluku Utara, dan saat itu yang saya alami, kita nggak bisa menunggu di satu tempat. Dulu kita harus menjemput dari rumah ke rumah. Itu pengalaman yang saya alami menangani ABK. Jadi karena orang tua itu belum ada semacam panggilan atau perhatian bahwa anak saya sekolahkan, saya harus antar. Itu saat itu belum ada. Jadi kita harus menjemput, bahkan istilah dulu itu kita belajar di rumah, guru yang datang. Tapi dengan kemajuan pemahaman mungkin dan orang tua mulailah berangsur-angsur, orang tua mulai mengantarkan anaknya ke lembaga yang didirikan oleh khususnya YPAJ Ternate. Oke, baik Bapak, mungkin bisa dipaparkan ya lebih detail terkait dengan fasilitas yang memang saat ini sudah tersedia ya, baik secara umum di lembaga pendidikan ABK di Indonesia atau mungkin di lembaga yang saat ini Bapak jalankan. Kira-kira fasilitas apa saja yang sudah tersedia, kemudian fasilitas tersebut bisa berkontribusi apa untuk para ABK ini? Fasilitas lembaga ABK hampir di seluruh Indonesia itu memang bervariasi. Untuk lembaga kita khususnya YPAJ dan lebih khusus lagi YPAJ Ternate, ada beberapa fasilitas yang diberikan, yaitu rehabilitasi pendidikan. Itu sudah biasa dilaksanakan oleh ABK, terutama di sekolah-sekolah atau yang biasa disebut SLB yang ada di daerah lain. Itu rehabilitasi pendidikan. Tapi khusus untuk YPAJ itu bukan hanya rehabilitasi pendidikan saja, tapi ada rehabilitasi medis.
Oke, Bapak Sunarno, kami tadi sudah mendengarkan penjelasan Bapak ya, mulai dari pendidikan ABK secara umum di Indonesia, kemudian juga kontribusi pemerintah terhadap pendidikan ABK, kemudian juga fasilitas apa saja yang ada di masing-masing lembaga pendidikan. Nah, sekarang yang kami ingin tahu sebagai ketua pengurus di lembaga Bapak, apa sih sebenarnya harapan Bapak nih ke depannya untuk pendidikan ABK di Indonesia? Kita tidak terlalu tinggi punya harapan menangani ABK. Dari mulai yang sederhana mulai dari yang sederhana menuju ke yang lebih rumit. Memang kalau secara umum ABK itu diharapkan mereka mampu mengurus dirinya sendiri. Itu secara umum. Yang berikut, mereka mandiri. Mandiri itu juga dalam masih saya anggap masih tanda kutip. Mandiri itu dalam arti bisa bekerja sendiri atau dia bisa bekerja membentuk kelompok. Harapannya khusus untuk lembaga kami itu mampu bekerja secara individu maupun kelompok, dan itu masih secara individu, tapi yang terkait dengan makhluk sosial, mereka di masyarakat tidak hidup sendiri, bernegara juga tidak hidup sendiri. Harapan saya pemerintah juga memberi ruang, memberi kesempatan, bahkan memberi fasilitas untuk mengekspresikan kompetensi mereka. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan penjelasan yang cukup luar biasa dari Bapak Sunarno terkait tadi beberapa hal ya tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus secara umumnya di Indonesia, kemudian juga kontribusi pemerintah tidak hanya mengenai biaya atau anggarannya, tetapi juga fasilitas terhadap SDM atau guru maupun terapis. Nah, kemudian juga tadi Pak Sunarno sudah menjelaskan terkait dengan beberapa fasilitas yang tersedia di lembaga pendidikan ABK. Dan yang terakhir adalah terkait dengan harapan beliau sebagai seorang pendidik sekaligus ketua pengurus dari lembaga pendidikan YPAC. Baik, untuk itu kita langsung tutup saja. Terima kasih banyak Bapak Sunarno atas kehadirannya. Semoga tidak bosan ya Pak ya, kami undang ya Pak ya, insya Allah. Oke, baik, terima kasih buat Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.